Burak yang berpuasa dan menangis selama 40 tahun. Dikisahkan bahwa pada malam 27 Rajab, malaikat Jibril dan Israel mendapat perintah dari Allah agar bertasbih dan tidak mencabut nyawa manusia pada malam itu. Jibril bertanya, "Ya Allah, apakah hari kiamat telah tiba?" "Tidak wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke surga dan ambillah Burak dan kemudian temui Nabi Muhammad bersama Burak itu." Kemudian malaikat Jibril pergi, dan dia melihat 40.000 burak sedang bersenang-senang di taman surga. Di antara burak-burak itu, malaikat Jibril melihat seekor burak yang sedang menangis bercucuran air matanya. Malaikat Jibril menghampiri burak itu dan bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai burak?" Burak itu berkata, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku menjadi rindu kepadanya, sehingga aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan. Aku pun selalu berdoa kepada Allah, ya Rob, hatiku terbakar karena cintaku kepada Nabi Muhammad, dan aku memohon kepadamu untuk menjadikanku burak yang membawa Nabi Muhammad ke surgamu." Malaikat Jibril berkata, "Kalau begitu, kaulah yang aku pilih untuk membawa Nabi Muhammad yang kau rindukan." Sejak saat itu, burak pun berhenti menangis karena rasa bahagia dan merasa terhormat menjadi tunggangan Nabi Muhammad. Dari puluhan ribu burak, Allah memilih burak tersebut menjadi burak yang mulia karena membawa Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj pada malam 27 Rajab. Burak tersebut menemani Nabi yang mulia menembus 7 lapis langit dan berakhir di Sidratul Muntaha hingga bertemu Allah Azza wa Jalla. Tangis Nabi Musa bertemu Rasulullah di kala Mi'raj. Dalam perjalanan Mi'raj ke langit ke-7 untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad bertemu nabi-nabi terdahulunya. Dikisahkan Nabi Musa menangis ketika Rasulullah menghampirinya di langit ke-6. Rasulullah bertanya pada Nabi Musa, "Kenapa dirinya menangis?" "Aku menangis karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku," jawab Nabi Musa. Nabi Musa menangis dan bersedih saat tahu jumlah umatnya lebih sedikit daripada umat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Musa tahu bahwa waktu yang diberikan padanya lebih banyak dari Nabi Muhammad. Kisah tersebut tertulis dalam kitab Umdatul Qori. Tangis dan sedih Nabi Musa bukan didasari rasa iri, melainkan tangis penyesalan mengetahui umatnya banyak membangkang dan melanggar perintah Allah. Nabi Musa menyesal umatnya tidak sepatuh umat di masa Nabi Muhammad, dan Nabi Musa menyesal tidak dapat memanfaatkan usianya yang lebih panjang dari Nabi Muhammad untuk mengajak umatnya patuh kepada Allah. Nabi Musa merasa gagal membina umatnya. Kalam perjalanan Mi'raj ke langit ke-7 untuk berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad bertemu nabi-nabi terdahulunya. Isra Mi'raj tersebut mengandung hikmah. Bagaimana begitu hebatnya pencapaian Nabi Muhammad dalam mensiarkan Islam ke umatnya. Kisah tersebut mengajarkan umat muslim untuk selalu mengajak lingkungannya pada kebaikan dan meningkatkan iman Islamnya. 6. Syafaat Nabi Muhammad. Siapa saja penerimanya? Syafaat adalah bentuk doa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan dekat kepadanya. Rasulullah memiliki syafaat besar yang tidak diberikan kepada nabi lainnya dan menggunakannya pada hari pembalasan untuk menyelamatkan umatnya. 1. Syafaat eksklusif Rasulullah. Rasulullah mendapat syafaat eksklusif di padang mahsyar saat umat manusia membutuhkan pertolongan di hadapan Allah. Setiap nabi menolak hingga sampai pada Nabi Muhammad. Rasulullah memohonkan syafaat bagi umatnya menjadi penghubung antara manusia dan Allah. 2. Pembukaan pintu surga. Syafaat ini mengarah kepada pintu surga, di mana Rasulullah berperan untuk membuka pintu surga bagi kaum beriman. Dengan syafaatnya, derajat penduduk surga akan meningkat, sesuai dengan hadis yang menyebutkan bahwa pintu surga tidak akan dibuka tanpa izin dan syafaat Rasulullah. 3. Masuk surga tanpa hisab. Rasulullah memberi syafaat untuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ini menunjukkan kebesaran rahmat Allah dan syafaat Rasulullah yang begitu luas, bahkan untuk orang-orang yang dosanya seakan tak terhitung. 4. Syafaat bagi orang berdosa. Syafaat Rasulullah tidak hanya untuk orang bertakwa, tetapi juga bagi umatnya yang melakukan dosa besar. Rasulullah memohonkan ampunan Allah untuk mereka, menjadikan harapan bagi yang pernah tersesat agar dapat menghindari hukuman neraka. 5. Syafaat meringankan hukuman di neraka. Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya yang berada di neraka, meskipun pantas menerima hukuman. Syafaat ini bertujuan untuk meringankan siksaan mereka, memberikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan keluar dari neraka. 6. Syafaat mengurangi siksa bagi orang kafir. Syafaat Rasulullah juga diperuntukkan bagi sejumlah orang kafir, seperti pamannya Abu Talib. Meskipun tetap ada hukuman, syafaat ini diharapkan dapat mengurangi siksa bagi mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah. Marilah kita berlomba mencari syafaat Rasulullah
dengan memperbanyak bersolawat, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang diberikan syafaat di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Mukjizat dan kerinduan Rasulullah. Dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika waktu sholat subuh tiba, Rasulullah dan para sahabat akan berwudu. Namun, saat itu tak ada air sama sekali, padahal yang akan berwudu cukup banyak. Rasulullah pun bertanya, "Apa ada kantung air?" Seorang sahabat menyaut, "Ada ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas kantung kulit kambing itu, jari-jarinya pun terbuka. Dari sela-sela jari beliau seketika memancar air yang jernih sekali. Rasulullah kemudian berseru kepada Bilal bin Rabah, "Hai Bilal, panggil orang-orang itu untuk berwudu." Orang-orang yang akan menunaikan sholat subuh itu pun bergegas untuk mengambil wudu dengan air yang memancar dari sela-sela jari Rasulullah. Bukan hanya berwudu, bahkan seorang sahabat Rasul bernama Ibnu Mas'ud sampai meminum air itu. Air tersebut memiliki rasa yang sangat sejuk, seperti air yang memancar langsung dari sumber dalam bawah tanah. Usai menjalankan ibadah sholat subuh, Rasulullah duduk dengan para sahabat. Kemudian beliau bertanya, "Siapakah orang yang paling menakjubkan imannya?" Salah satu sahabat menjawab, "Malaikat ya Rasulullah." Baginda pun berkata, "Bagaimana malaikat tidak beriman, sedangkan mereka pelaksana langsung perintah Allah?" Kemudian sahabat lain menjawab, "Apa benar para nabi?" Rasulullah berkata, "Bagaimana para nabi tidak beriman, sedangkan wahyu dari Allah diturunkan kepada mereka?" "Kalau begitu, sahabat-sahabatmu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Rasulullah pun berkata lagi, "Bagaimana mereka tidak beriman, sedangkan mereka menyaksikan mukjizatku, hidup bersamaku, mengenal dan melihatku dengan mata kepala mereka sendiri?" "Jadi siapa makhluk Allah yang imannya paling menakjubkan ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Mereka adalah kaum yang hidup sesudah kalian. Mereka membenarkan aku, padahal mereka tidak pernah menyaksikan aku. Mereka menemukan tulisan dan beriman. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membelaku, seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku bertemu dengan mereka. Aku merindukan mereka," jawab Rasulullah dengan berlinang air mata. Para sahabat pun turut menangis mendengarnya.